Mas Daniel tahu nggak sih, di dalam Al-Quran literally semua yang disampaikan Mas Daniel itu ayat. I love that. Itu ayat. Yeah. Jadi ini dalam surat Ibrahim itu ada ayat bunyinya begini. Dalam bahasa Indonesia aja aku sampein ya. Jadi kata Allah itu orang yang mengucapkan kalimat syahadat itu sama seperti orang yang menanam biji. Lalu kemudian tumbuhlah akar yang kuat yang menghujam ke bawah. Lalu muncullah batang yang sangat kokoh di atasnya dan cabang-cabang yang mengarah ke langit. Dan di akhir daripada itu apa kata Allah? Dan dia memberikan buah-buah pada orang lain yang terbaik. Wow. Jadi itu menggambarkan di dalam Islam itu adalah iman. Iman itu seperti akar. You don't have to show it to anyone. Ya. Karena dia di bawah tanah. Di akarnya. Kalau Anda tunjukkan ini loh akar saya, mati. Anda. Jadi iman tuh gak usah ditunjuk-tunjukin. So good. Ya. Gak perlu dipamer-pamerin. Ya. Nah tapi dari iman yang kuat itu, orang akan bisa lihat ada satu yang kokoh tumbuh di atasnya. Prinsip hidup yang langsung ngarahnya ke langit. Dia karena dia sibuk ngarah ke langit, dia tidak bisa lagi memperhatikan yang lowly, mohon maaf. Yang sekedar yang orang yang insecure gara-gara potongan rambutnya salah. Atau orang yang insecure gara-gara dia beli baju, yang lain juga beli baju yang sama dan segala macam. Itu lowly, bukan sesuatu yang bersifat earthly tapi lowly. Nah karena dia sudah benar-benar fokusnya sudah ke langit. Dia fokusnya ke atas, dia fokusnya apa yang aku bisa berkembang dan segala macam. Tapi itu juga tidak cukup. Karena seorang muslim itu baru dikatakan sukses kalau dia sudah punya buah. Buahnya itu apa? Rasa sabar, rasa maaf, syukur. Lalu kemudian dia bisa punya ya tadi segala macam yang dia tidak punya sebelum dia punya akar yang kuat. Nah, itu adalah buah. Bagiku buah yang aku dapat yang paling besar ya. Yang paling besar yang aku dapat adalah ya perilaku. Cara aku menyikapi suatu problem, respons. Karena Islam itu adalah respons terhadap segala sesuatu. Dan aku dapat itu walaupun kadang-kadang aku harus mempelajari itu dengan cara yang sulit. Ngomong tentang maaf tadi, aku jadi kayak merasa agak sedikit tertohok. Karena aku merasa bahwa aku ngajarin orang. Tapi Allah baru ngajarin aku di tahun 2021. Aku merasa aku ngajarin orang tentang bagaimana memperlakukan orang. Tapi Allah yang paling tahu tentang aku tidak pernah bisa maafin kakakku. Kakakku namanya Freddy, aku gak pernah bisa maafin dia. Karena aku merasa benar-benar tersakiti dulu ketika masih kecil. Dia menzolimi aku, mukul, dia punya badan lebih kuat, tentu saja dia menang kalau diadu mekanik dengan aku gitu kan ya. Lalu kemudian dia tidak punya rasa kasihan gitu kan ya menurut pada saat itu. Dan dia ya pokoknya dia dapat sesuatu yang paling baru, aku tinggal dapat sisanya dan segala macam. Segala sesuatu yang membuat anak nomor 2 itu merasa sangat terzolimi lah pokoknya. Lalu kemudian aku gak suka, benar-benar gak suka. Aku ingat satu-satunya aku bisa maafin dia, itu ketika aku mimpi. Lalu aku mimpi aku mau mati. Dan aku kepikir ada orang yang aku punya dendam pada dia. Aku langsung minta maaf di mimpi. Tapi setelah aku bangun, aku juga gak mau minta maaf. Gitu kan. Bahkan aku gak punya nomor teleponnya dia. Kakak sendiri? Gak punya nomor teleponnya dia. Nomor teleponnya dia aku gak punya dan aku gak peduli dan aku gak mau tahu tentang kehidupan dia. Sampai satu saat ketika itu ada yang WhatsApp. Lik, aku mau nanya nih Lik, ini hadis ini maksudnya apa? Aku lihat siapa panggil aku Lik, gitu kan ya. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuma ini siapa? Ini kayak aneh dah manggil aku Lik gitu. Biasanya Ustadz Felix gitu. Iya, misalnya ini Lik ini maksud hadisnya apa? Aku buka iseng-iseng siapa nih orang? Hah, kakakku, gitu kan ya. Ready. Akhirnya aku baru, kenapa dia tiba-tiba tertarik pada hadis ya? Dia tertarik pada Islam ya? Aku langsung bilang, karena aku juga belum memaafkan dia, aku bilang ya udah nanti aku kirim beberapa buku kamu baca aja dan segala macamnya. Ternyata dia lebih lanjut, dia lebih tertarik. Lalu aku bilang kalau kamu mau ngobrol kita ngobrol aja. Itu dalam keadaan aku belum bisa maafin dia. Karena aku mikir apa? Aku pernah tercetus ngomonganku begini. Aku bilang gini, ada beberapa orang yang kalau andaikan dia dapat hidayah itu nggak ada gunanya buat Islam. Jahat ya, jahat ya. Ini guyonan sama orang-orang sih, nggak pernah di depan mimbar tentunya. Kalau di depan mimbar kan salah ya. Ini sebagai Felix seorang manusia. Ada beberapa orang yang kalaupun dapat hidayah itu nggak ada gunanya. Dan aku nggak berharap mereka dapat hidayah, karena akan menjadi beban bagi Islam. Legitimasiku begitu. Dan ketika aku di depan Ka'bah itu aku doain semua. Aku doain bapakku, doain ibuku, doain adekku, doain adekku satu lagi. Kakak tapi somehow nama dia aku skip gitu. Aku skip nama dia. Sekepahitan itu lu sama dia? Iya, aku skip. Tapi kayaknya Allah memang mau ngasih aku pelajaran ya. Artinya gini, pada orang yang kamu paling gak expect
bahwa dia tahu tentang Islam. Bahwa mungkin paling kamu benci, mungkin paling kamu gak harapin, justru dari situ Allah pengen kasih tahu ini loh kuasanya Allah. Allah pengen kasih tahu, kamu tahu gak sih bahwa kamu tuh rencanamu tuh rubbish. Ya. Kamu tahu gak sih kamu tuh gak ngerti apa-apa. Kamu tahu gak sih bahwa kamu tuh cuma merasa tahu padahal kamu gak ngerti. Aku bacain ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Aku bacain ayatnya, bahwasanya bukan karena kamu mencintai orang lantas orang tuh dapat hidayah, hanya Allah yang bisa ngasih hidayah dan Allah lebih tahu tentang siapa yang dapat hidayah. Ini ayat keluar ketika Rasulullah sedih pamannya gak muslim, meninggal. Orang yang paling dia cintai di dunia setelah bapaknya, maksudnya yang mengurus dia, meninggal tanpa jadi seorang muslim. Ayat ini turun untuk ngasih tahu Rasul bahwasanya jangan kamu mikir bahwa kalau kamu mencintai seseorang, hidayah itu langsung dapat. Aku kasih tahu semua orang, hidayah itu privilege Allah. Gak ada satupun urusan dengan manusia. Bukan karena Felix pintar, Felix jelasin orang masuk Islam. Rasul Muhammad aja pengen gak bisa dapat. Ini privilege. Tapi di saat itu aku merasa aku yang pegang hidayah. Bahwa kakakku gak mungkin dapat. Aku pikir aku sudah jadi kayak Tuhan pada saat itu. Ya, you're in control gitu ya. Iya betul, aku yang kontrol orang dapat hidayah atau gak dapat hidayah. Ternyata Allah ajarin aku dengan hard way. Akhirnya ketika dia tanya-tanya kayak gitu, terus kemudian diajak pergi mana-mana mau, tiba-tiba orang yang aku benci, orang yang sama yang aku gak mau maafin bersyahadat di depan mataku. Aku mau bilang apa? Aku nggak bisa ngomong apa karena aku bilang, wah ini pelajaran yang susah sih. Akhirnya di situ aku bisa dapat, oh ini maksudnya memaafkan. Bagaimana perasaan Yusuf ketika dia melihat saudara-saudaranya? Kalau aku, pembalasan akan lebih kejam gitu kan ya. Lihat nanti ya gitu kan ya. Udah kepikir tuh aku mau ngapain mereka. Tapi pada ujungnya Yusuf menggunakan sebuah kondisi itu untuk memaafkan saudara-saudaranya. Dari situ ketika aku pernah dipersekusi, aku pernah difitnah dan segala macam. Di titik itu aku nangis, aku kemudian merasa kesel, aku merasa marah. Aku buka Quran. Somehow Allah sampein aku pada surat Yusuf di saat itu. Ketika aku dipersekusi, aku bilang, gak boleh ya jadi ya. Padahal aku udah mikirin banyak cara loh untuk balas kepada mereka. Dengan cara apapun yang aku bisa. Aku sudah terbiasa kalah secara fisik, tapi aku gak mungkin kalah secara yang lain, maksudnya smart way. Aku bisa lebih sadis daripada yang mereka bayangin dan seterusnya. Berarti memang di dalam Islam tuh ya memang betul. Kita memang kadang-kadang gak perlu untuk memaafkan orang. Tapi kita harus tahu bahwasannya ketika mereka itu meminta maaf, kita harus siap untuk bisa memaafkan. Minimal kita harus belajar untuk bisa memaafkan. Karena kita sudah tahu bahwasanya memang manusia tetap manusia. Kita belajar bahwasanya walaupun memaafkan itu sulit karena memang kita masih ada ego. Tapi kalau kita sudah kembalikan pada Allah, kita sampaikan bahwa seolah-olah Allah pengen bilang gini, kalian mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau ya Allah, mau pasti mau. Terus Allah bilang, kalau nggak semuanya nggak usah sama sekali. Gimana? Ya udah. Terus mau gimana lagi? Ya kita harus belajar untuk memaafkan. Karena ternyata itu yang diberikan di dalam Al-Quran. Islam ini kayak main bola. Main bola tuh harus 11 orang. Kalau kamu punya orang 3 orang, satu Neymar, satu Messi, dan satu Ronaldo, dan kamu bertiga, dan kamu merasa kamu bisa ngalahin ini orang-orang TK, kamu tetap tidak boleh masuk lapangan sebelum kamu ber-11. Itu aturannya. Itu rulesnya. Kamu mau ikut boleh, kalau nggak mau ikut nggak usah main bola. Seolah-olah pengen bilang gitu sama kita. Jadi kamu mau benci pada siapapun, kamu mau gak suka sama siapapun, tapi kamu harus bareng supaya kamu dapat ridho aku. Mau gak? Kalau mau ya udah kerjain. Ya udah belajarlah. Dan sekarang Freddy gimana? Alhamdulillah dia masih dalam keadaan muslim. Kemarin dia puasa, aku tanya gimana kok, ada kesulitan gak? Enggak ada. Cuma aku batal terus aja. Paling sulit aku nahan rokok, ya udah nikmati aja aku bilang. Kita gak bisa ngejudge orang. Banyak orang mengambil tugas Tuhan. Padahal mereka gak dibayar untuk itu. It's above your pay grade. Kenapa kamu mikirin orang untuk dapat hidayah atau tidak? Kenapa kamu mikirin orang harus jadi seperti apa? Padahal kamu gak disuruh untuk seperti itu. Tugasmu cuma nyampein yang baik. Tugasmu cuma untuk membuat orang tuh tahu dan membiasakan orang untuk berbuat sesuatu yang dia tahu. Gitu maksudnya. Karena masalahnya adalah kalau andaikan mereka sukses, mereka bilang ini karena aku. Kalau mereka gagal, mereka stres. Kenapa dia gak masuk Islam? Kenapa Daniel gak syahadat? Padahal aku sudah coba. Kenapa kamu mikirin Daniel syahadat? Bukan tugasmu. Tugas kita adalah ngobrol. Tugas kita adalah saling bersaudara dan segala. Udah biarin aja tugasnya Allah, bukan tugas kita. Dan kita juga gak akan ditanya kok, kenapa orang lain belum masuk Islam? Gak akan ditanya kita. Yang ditanya adalah, kamu sudah menyampaikan yang terbaik atau belum?
Kamu sudah jadi muslim yang terbaik atau belum? Sehingga orang tuh gak punya alasan kalau mau masuk Islam. Kayak aku yang punya alasan ketika aku gak mau masuk Islam. Karena aku gak mau jadi kayak mereka. Iya.